Bapa, hamba-Mu mengucap syukur kalau hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk boleh menyampaikan isi hati daripada Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, berbicara, urapi bibir lidah hamba-Mu. Lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini, dan biarlah semua kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, ada sukacita ya, happy weekend semuanya. Selamat menikmati hari Sabtu bersama Tuhan ya. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana tidak ada alasan untuk menyerah ya. Karena banyak ya, saya sapa dulu, ada Vivi, ada Joan, ada Yeni ya. Jadi hari ini ada banyak orang untuk menyerah ya, ada banyak orang. Bahkan tadi pagi sebelum live ada seorang ibu yang konseling sama saya ya, dia berkata, Bu, rasanya saya kepingin menyerah, saya sudah putus asa melihat kehidupan kenyataan yang menimpa hidup saya ya. Kita percaya hari-hari ini ya, kalau saudara menyerah itu tandanya apa saudara? Saudara hari ini belajarlah untuk tidak meletakkan pengharapan sama hasil. Sudah buta aja sama hasil. Ya, kalau kita meletakkan pengharapan sama hasil, kita itu pasti kecewa, kita pasti menyerah. Tapi kalau kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan, kita pasti akan punya semangat, tidak akan menyerah. Coba kalau saudara hari ini taruh pengharapanmu sama suami yang lagi selingkuh, istri yang lagi selingkuh, kita loh pasti kecewa. Dan iblis itu tahu loh, kalau saudara fokusnya berharapnya sama hasil, maka iblis itu akan memakai kelemahan saudara, terus dia akan terus datangkan fakta yang buruk. Tapi kalau kita sudah mengabaikan fakta, kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya sudah Tuhan, biarin keuanganku kacau balau. Rumah tanggaku, pasangan hidupku makin benci aku, makin luar biasa. Rasanya keadaan pandemi ini juga makin luar biasa. Sudah Tuhan, aku tidak lagi meletakkan pengharapan sama hasil, sama kenyataan. Aku hari ini mau keadaan tambah kacau, mau tidak ada dasar untuk berharap. Aku cuma satu hari ini, aku berdiri teguh karena aku meletakkan pengharapanku hanya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tidak akan gampang untuk menyerah hari-hari ini. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Tuhan itu teguh. Bukankah kalau kita berharap di dalam Tuhan, balik lagi, apa ketentuan yang Tuhan berikan buat anak Tuhan? Berharap itu tidak boleh dengan melihat, tapi percaya. Yang dibangun hari-hari ini kalau kepingin melihat mujizat itu adalah dibangun apa? Rasa yakinnya saudara sama Tuhan. Orang yang yakin sama seseorang itu pasti taruh pengharapannya makin besar. Jujur, ayo coba saudara renungkan kata-kata ini. Kalau saudara yakin sama Tuhan, saudara berharap sama Tuhan itu gimana? Walaupun ada badai, ada tekanan, ada bukti buruk, saudara tetap yakin. Sekali yakin sama Yesus, ya tetap yakin. Orang yang hari ini lemah pengharapan, putus asa, menyerah, itu karena dia punya keyakinan sama Tuhan itu tidak sepenuhnya. Mereka punya keyakinan dengan fakta, mereka lebih yakin dengan kekuatan mereka sendiri, kekuatan saudara sendiri. Tapi kalau hari ini yakinmu bulat, yakin sudah sama Tuhan, siapa sih yang bisa meragukan Tuhan? Lah kalau Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Saudara harus yakin dulu. Kalau kita yakin, mau tantangan, mau keadaan kacau balau, mau bukti tambah buruk, sekali yakin saudara. Hari ini bangun, yakin saudara sama Tuhan itu gimana? Saya terlalu yakin, makanya kenapa saya belajar untuk berjalan maju dengan tenang. Karena saya terlalu yakin dengan Tuhan. Masa sih Tuhan itu tidak bisa kendalikan hidup saudara di masa yang sukar? Masa sih Tuhan itu tidak bisa berkati saudara di masa
pandemi ini. Masa sih Tuhan tidak bisa lindungi saudara, pelihara saudara, topang saudara di masa-masa akhir zaman ini? Nggak mungkin saudara. Kekuatan kita sudah tidak mampu, tapi kekuatan Tuhan pasti mampu saudara. Amin. Jadi yang pertama hari ini yuk saya akan bukakan nanti bagaimana kita belajar, bagaimana saudara dan saya bisa yakin sama Tuhan ya. Tadi ibu itu bilang gini, Bu, ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia menikah belum ada 1 tahun. Dan ketika seharusnya masa-masa pernikahan sebelum 1 tahun itu masa-masa yang indah ya saudara. Masa-masa yang indah, bukan racun loh saudara. Madu di tangan kanan, ya madu di tangan kiri, madu di tangan kanan. Tapi ini kenyataannya dia bilang isinya cuman racun Bu Eli. Tiba-tiba dia berkata ya menikah belum setahun otomatis ya belum hamil ya maklum lah. Tapi yang dia dapeti suaminya selingkuh dan selingkuhannya hari ini hamil. Itu sebabnya dia berkata, Bu Eli, saya kepingin menyerah, kata banyak orang. Mumpung saya belum punya anak, saya bisa bercerai Bu Eli. Saya cuman berkata sama ibu ini, Ibu, menikah 1 hari di depan altar kudusnya Tuhan, 1 hari aja. Ketika kita sudah mengikat janji, kita tidak bisa bercerai. Karena pernikahan itu adalah satu ikat janji, bukan kontrak yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu ketika kita merasa dengan pasangan kita tidak ada cocoknya. Saya cuma menjelaskan itu. Saya bilang, Ibu, pernikahan itu di depan kekudusan Tuhan. Ketika kita sudah mengikat janji di depan altar kudusnya Tuhan, mulai hari itu harus ditanamkan bahwa hanya maut yang bisa memisahkan pasangan kita dari kita. Lah walaupun sudah belum 1 tahun, 1 hari aja hukumnya sudah berlaku. Jadi tidak bisa dinamakan pernikahan itu kontrak. Sewaktu-waktu tidak cocok bisa dibatalkan. Tidak bisa saudara. Kawin kontrak tidak ada di dalam rumusnya ikut Tuhan. Yang benar ikut Tuhan itu kawin itu seumur hidup, hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa? Karena pernikahan itu di hadapan Tuhan adalah kudus. Singkat cerita, ketika saya berkata sama ibu ini, saya bilang, sudahlah Ibu, sabar ya. Suatu kali ibu pasti akan menuai kemenangan. Nggak usah cerai, sudah diam, duduk diam. Ini waktunya Bu Eli, apa yang harus saya lakukan? Ibu tetap menabur benih kebenaran. Saya sudah Bu Eli, ya sudah. Kalau sudah menabur benih kebenaran, ibu sudah melepaskan pengampunan, ibu sudah melepaskan kasih dan doa, ibu tidak melabrak wanita simpanan suamimu. Hari ini ibu itu sedang posisinya sebagai orang yang berbahagia. Hah? Kok bisa Bu Eli? Dia tanya gitu sama saya. Ibu tahu enggak? Kalau kita sudah jadi orang benar, sudah menabur benih kebenaran, tapi ada proses yang masih dilanjutkan. Itu berarti ibu terpilih sama Tuhan untuk dipercaya sebagai pengikut Kristus. Orang pengikut Kristus di Alkitab itu apa? Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Terus saya tanya, Bu, pikul salib, sangkal diri setiap hari itu enak atau enggak enak? Iya ya, dia mulai mikir, iya ya, ndak enak Bu Eli. Nah itu jadi pengikut Kristus. Saudara dan saya harus menyadari, kalau kita mengatakan mau mengikut Kristus, saudara harus siap dengan yang namanya proses salib, sangkal diri setiap hari. Saudara harus siap, saudara. Itu sebabnya saya bilang gini, Bu, jangan anggap pikul salib, sangkal diri itu sebagai satu penderitaan. Itu sebagai sesuatu yang mulia. Kok bisa Bu Eli? Lihat, Yesus waktu pikul salib menderita. Tidak salah, tapi menderitanya habis-habisan sampai ngorbani nyawa. Apakah itu berarti satu hukuman? Itu sesuatu yang mulia karena dia sedang menggenapi rencana besar Bapaknya untuk jadi juru selamat. Dan hari itu dia sedang menyelesaikan kehendak Bapa.
Buat saudara dan saya tidak ada alasan untuk menyerah. Kenapa? Karena kita hari-hari ini dengan pikul salib sangkal diri itu sesuatu yang mulia. Kalau sudah benar proses masih dilanjutkan, rasa sakit pasti ada. Namanya pikul salib, menderita saudara. Tapi itu sesuatu yang dipandang mulia. Kenapa? Karena kita sedang menggenapi rencana Tuhan yang besar. Kita sedang menyelesaikan kehendak Bapa. Sangkal dirinya kita lagi proses belajar serupa Kristus. Kalau ada seseorang berkata, kasihan deh lu gak usah jadi masalah. Kita percaya hari ini upahnya nanti luar biasa. Apa upahnya Yesus di balik salib yang membawa kematian 3 hari? Yaitu ada kebangkitan, ada kemuliaan, ada mahkota, ada upah dikaruniakan nama segala nama. Dan ini kata kunci saudara ya. Kalau saudara mengerti kata kunci, hari ini saudara akan menari di tengah badai. Saudara akan senyum di tengah proses. Saudara akan bersyukur dengan proses. Saudara akan menikmati proses. Kata kuncinya apa saudara? Ini rahasianya. Orang yang pikul salib, setia sangkal diri setiap hari, itu adalah sebagai bentuk pembalasan saudara mengasihi Kristus. Saya ulangi ya saudara, orang yang setia pikul salib, ya, sangkal diri, adalah satu hal yang saudara lakukan sebagai bentuk untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saudara tanpa nyadari loh, hari ini dengan proses salib yang tidak mudah, saudara sudah jadi orang benar, masih dijadikan konsep, tak apa-apa. Saudara bentuk membalas kebaikan Tuhan, dan Tuhan menilai kesetiaanmu sebagai pengikut Kristus, yaitu ketika saudara rela berkorban menderita pikul salib, walaupun belum terlihat hasilnya, tidak apa-apa. Karena ini salah satu bentuk untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara tidak bisa balas. Tapi ketika saudara dengan setiap pikul salib sangkal diri, aduh, kalau orang setiap hari ini diberkati Tuhan melimpah, ikut Kristus itu gampang saudara. Itu bukan pikul salib saudara. Tapi kalau hari ini saudara sudah melakukan yang terbaik, sudah melayani, sudah ini, sudah itu, sudah beribadah, tapi perjalanan hidupmu, proses hidupmu makin luar biasa, itu berarti ini waktunya saudara membalas kebaikan Tuhan. Yaitu ketika kita tetap setia walaupun belum ditolong, setia walaupun belum menikmati hasil. Jujur, hidup saya adalah gambaran yang Tuhan berikan atas kehidupan saya. Kenapa Tuhan percaya hidup saya? Saya tidak ngomong, saya ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu hati saya. Saya mengikut Kristus hari itu. Saya ambil keputusan, Tuhan, saya tidak berhak menuntut apapun dari Tuhan. Karena dengan karya keselamatan itu aja, saya tidak bisa membalas sampai mati pun dengan pengorbanan saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalaupun hari ini Tuhan belum tolong hidup saya, itu pun saya tidak berhak menuntut apapun dari Tuhan. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini yang saya kejar adalah bagaimana saya bisa membalas kebaikan Tuhan. Dan waktu Tuhan memberikan pengertian kepada saya, dan Tuhan jelas berkata, Eli, aku melihat kesetiaanmu. Waktu aku tidak tolong engkau, tapi engkau tetap setia mengikut aku. Salah satu buktinya setia mengikut aku adalah engkau setia pikul salibku. Engkau tetap berespon benar. Engkau tetap melayani aku. Engkau tetap memberikan persembahan pelayanan atas pelayananku hari ini di Victory. Tuhan berkata, sekalipun aku belum tolong engkau, tapi engkau konsisten. Jujur saudara, saya selama masa pandemi ini saya konsisten loh saudara ya. 1 minggu 3 kali paling dikit. Iya,
1 bulan sudah 12 kali, 13 kali. Saya tidak pernah absen. Kalau tidak kepepet mau pulang ke Indonesia jadwalnya, itu pun kadang-kadang harus saya ganti waktunya. Kenapa? Karena yang saya kejar hari ini, jangan sampai kalau saya mati, saya belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Tanpa saya ditolong sekalipun hari ini, saudara dan saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan karya keselamatannya. Dan apa yang kepingin saudara lakukan? Jujur, kalau orang mencintai seseorang, saudara akan rela berkorban. Saudara gampang ngomong, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan bilang ini, pret. Orang kalau mengasihi dengan segenap hati, saudara akan punya kerinduan membalas, bukan nuntut saudara. Hari ini membalas terus kebaikan Tuhan melalui apa? Setia aja dalam prosesnya Tuhan. Dibawa berapa tahun belum lihat hasil Tuhan. Wong namanya orang mengasihi Tuhan, orang cinta sama Tuhan itu kepingin selalu membalas. Membalas bukan banyak menuntut saudara. Jujur itulah salah satu bentuk saudara cinta kepada Tuhan, yaitu saudara selalu punya kerinduan membalas. Ternyata salah satu pikul salib sangkal diri itulah balasan kita. Betapa saudara tidak pernah lihat kan? Kalau saudara setiap pikul salib itu sangkal diri setiap hari, itu membuat hati Tuhan itu berbunga-bunga. Saudara sedang membuat Tuhan disenangkan, saudara sedang melihat kesetiaan Tuhan, sedang menilai kesetiaan saudara sebagai pengikut Kristus. Kalau setia ada hasil yang diminta, berarti itu namanya belum tulus. Saudara masih hitung-hitungan untung rugi sama Tuhan. Kalau tidak ditolong ya sudah, salibnya dibuang aja. Cari pikul dosa aja, Tuhan enak kawin lagi jadi pelakor. Bisa enggak? Atau saudara hari ini mengambil satu keputusan, itu berarti saudara tidak rela pikul salib, tapi rela pikul dosa. Upah dosa tetap maut, tapi upah pikul salib, mahkota lagi, kemuliaan lagi, kebangkitan, ada satu upah. Itu yang perlu saudara kejar. Amin. Yuk kita belajar dari seorang Daud. Ya, jadi orang yang dewasa rohaninya hari ini tidak akan mudah untuk menyerah. Orang yang dewasa rohani, kalau bayi tunggu, cerot, ya itu bayi rohani. Minta berseru-seru cepet Tuhan, hasilnya cepet. Susu, susu. Kalau kita dewasa rohani, kita tidak akan banyak menuntut Tuhan. Orang dewasa rohaninya tidak akan pernah ada alasan untuk menyerah. Amin. Karena dia akan berusaha pikul salib setia untuk membalas kebaikan Tuhan yang terlalu baik. Kelewat baik saudara. Yuk belajar dari seorang Daud ya. Kita lihat gimana sih. Kalau orang kita belajar dulu di Amsal 10 ayat 30. Kenapa tidak ada alasan untuk menyerah? Amsal 10 ayat 30. Yuk kita baca sama-sama. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Lihat ya saudara, tidak usah takut pikul salib sangkal diri ya. Orang benar tidak akan terombang-ambing selamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Jadi hari ini, kenapa tidak ada alasan untuk menyerah? Wong orang benar itu tidak terombang-ambing selamanya. Buat apa saudara menyerah? Seperti ibu tadi, walaupun belum menikah 1 tahun, dia sudah dapati suaminya selingkuh, selingkuhannya justru sudah hamil. Rasanya secara akal, kalau melihat kelakuannya, kepingin membalas, kepingin menyerah. Tapi ketika kita mengerti firman, iya ya, saya jadi orang benar kan tidak selamanya terombang-ambing. Lah buat apa menyerah? Kalau firman Tuhan sudah bicara, orang benar itu tidak selama-lamanya terombang-ambing di dalam badai, di dalam masalah. Tapi akan mendiami negeri. Mendiami negeri itu akan hidup tenang. Suatu kali badai ini pasti berlalu dengan tenang dan indah di tangan Tuhan. Lah buat apa sekarang saudara mau menyerah? Itu pertanyaannya.
Yang kedua kita baca, yuk. Amsal 12 ayat 21, ya. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kalau saudara baca, saudara akan merenungkan gini, iya ya, buat apa menyerah? Selama jadi orang benar, walaupun kelihatannya keuanganku kacau balau, kelihatannya suamiku selingkuh sampai selingkuhannya hamil, padahal sama saya belum hamil. Tapi firman Tuhan bilang, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Berarti ini cuma sesaat, tapi pada akhirnya pasti happy ending. Karena tidak ada bencana apapun, justru pelakor akan celaka. Justru orang yang jahat kepada saya, yang merancangkan kecelakaan, yang menipu uang saya, yang menfitnah hidup saya akan celaka. Suatu kali orang yang di atas angin, di atas penderitaanmu akan dibalik posisinya. Saudara tidak akan ditimpa bencana apapun, itu jaminan Tuhan. Justru orang yang jahat hari ini, orang yang merekakan yang jahat dalam rumah tanggamu, orang yang menfitnah engkau, orang yang menjatuhkan nama baikmu, itu yang akan ditimpa oleh bencana. Yang jadi pertanyaannya, perlu ndak saudara menyerah hari ini? Perlu ndak? Walaupun hari ini suamimu, pasanganmu sudah ngomong, aku ndak cinta, ndak ada rasa, mati rasa, mimpi kamu, aku sudah mati rasa, ndak usah ngarepin aku lagi. Ada banyak ibu-ibu yang datang sama saya, suaminya sudah bilang, kalaupun aku putus sama wanita ini, aku ndak akan balik sama kamu, aku sudah mati rasa. Jangan pernah menyerah. Ini satu alasan yang membuat saudara berkata siang ini, Tuhan, aku tahu bencana ini tidak akan menimpa rumah tanggaku, justru akan dipulihkan. Justru orang yang merekakan yang jahat atas rumah tanggaku akan tertimpa celaka. Itu artinya tidak ada alasan untuk saudara mulai hari ini berkata menyerah. Keuanganmu boleh kacau balau, tapi di akhir perjalanan hidupmu, Tuhan sudah berkata siang ini, tidak ada bencana apapun. Jaminan aman. Yang hilang, yang rugi, kalau tidak ada bencana, itu pasti Tuhan pulihkan. Amin, saudara. Amin. Yuk, yang ketiga. Ya, kita lihat Amsal 13 ayat 21, ya. Jadi saudara percaya bahwa saudara tidak akan selamanya diombang-ambingkan badai, ya. Saudara tidak akan selama-lamanya diombang-ambingkan keuanganmu yang naik turun, mungkin turun terus. Itu tidak selamanya. Amsal 13 ayat 21 kita baca. Supaya hari ini saya belajar untuk membuka pemikiran saudara. Jangan dikit-dikit menyerah, jangan dikit-dikit berani menuntut Tuhan. Jangan dikit-dikit berani keluar dari prosesnya Tuhan dan ambil jalan shortcut, yaitu berkompromi dengan dosa. Saudara akan ditimpa celaka dan saudara tidak akan mendiami negeri nanti pada akhirnya. Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Happy ending. Saudara lihat ya firman Tuhan, orang berdosa hidupnya dikejar malapetaka. Saudara jangan ngiri sama pelakor, saudara jangan ngiri sama orang yang tipu uang saudara hari ini di atas angin. Punya rumah besar, mobil mewah, hasil tipuan uangmu. Saudara hari ini jangan ngiri. Firman Tuhan berkata bahwa orang berdosa hidupnya pasti dikejar oleh malapetaka. Tapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Siang ini tidak ada alasan untuk menyerah. Seburuk apapun jalan hidupmu hari ini, ketika engkau tetap konsisten sebagai orang benar yang setia ikut prosesnya Tuhan dengan pikul salib sangkal diri, maka Tuhan sudah menyediakan balasannya, yaitu kebahagiaan. Tidak usah ngiri dengan orang yang jahat, karena suatu kali mereka pasti ditimpa malapetaka. Hari ini pun sudah dikejar kok. Orang dikejar malapetaka itu tidak ada damai, saudara. Percayalah saudara dan saya sudah di
dijamin kebahagiaan. Saudara dan saya hari ini sudah dijamin bahwa saudara tidak akan ditimpa bencana. Saudara akan menikmati diam di negeri, yaitu satu janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Percaya, yakin sama Tuhan. Hari ini yang mau menyerah-menyerah, bertobat. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya menyerah. Kita belajar dari seorang Daud, ya, 3 hal yang saya akan bahas. Pada waktu saya mempersiapkan firman ini, tiba-tiba Tuhan kasih ayat belajar tentang seorang Daud. Yuk kita baca, ya, bagaimana Daud itu bisa tetap setia sama Tuhan. Jadi orang yang dicintai Tuhan. Walaupun hidupnya tidak mudah, saudara. Mau dibunuh mertu, besan. Mau dibunuh anak, dikejar-kejar. Tapi ketika dia tahu bahwa berjalan bersama siapa dia, itulah yang membuat hari itu dia dipromosikan Tuhan menjadi seorang raja. Tantangan itu tidak menghalangi keputusan Tuhan. Ketika dia berkata, orang benar itu selalu menikmati kebahagiaan, tidak ditimpa bencana apapun. Dan Daud menikmati hidupnya dipromosikan Tuhan menjadi seorang raja. Mazmur 23 ayat 6. Apa sih yang membuat saudara hari ini tidak pernah ada alasan untuk menyerah? Berjalan bersama Tuhan, ya. Jaminannya jelas. Tapi Tuhan walaupun hari ini dia ada di surga, dia selalu menyediakan buat saudara ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Mazmur 23 ayat 6, ya. Saudara dan saya, badai hidupmu hanya sesaat. Tetapi tidak perlu takut. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena kebajikan dan kemurahan belaka yang Tuhan yang mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Artinya di tengah masa pandemi, di tengah keuanganmu yang kacau balau, kebajikan, kemurahan Tuhan belaka selalu menyertai saudara dan saya seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tetap tinggal di dalam proses pikul salib sangkal diri sepanjang masa, seumur hidup. Mau diproses Tuhan sampai babak belur, oke. Kenapa? Makin besar proses pikul salib, makin besar upahnya. Makin besar kemuliaannya. Makin besar, yaitu apa? Kebangkitan yang Tuhan akan lakukan. Jelas saudara, makin besar karya Tuhan yang akan terjadi, ya. Itu yang pertama. Lihat apalagi Mazmur 27 ayat 4, ya. Satu hal telah ku minta. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara lihat, Daud sadar yang dia punya kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan walaupun dia belum ditolong, yaitu untuk diam di dalam rumah Tuhan. Dia mau menyaksikan kemurahan dan menikmati bait-Nya seumur hidup, saudara. Hari ini percayalah, kebajikan, kemurahan yang ketiga berbicara menikmati bait-Nya, yaitu menikmati kehadirannya. Masalah badai sesaat, tidak selamanya. Tapi kebajikan, kemurahan, kehadiran Tuhan itu seumur hidup menyertai saudara dan saya. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan untuk menyerah. Kalau kebajikan, kalau kemurahan Tuhan, kalau kehadiran Tuhan itu seumur hidup menyertai saudara dan saya di tengah masa yang tersukar, masa-masa akhir zaman ini. Yang jadi pertanyaannya, mengapa saudara kepingin menyerah? Yang menyertai saudara bukan kemarahannya, bukan keegoisan Tuhan, bukan kebencian Tuhan, bukan hukuman Tuhan, tapi Tuhan berkata siang ini, nak,
Kamu harus yakin dengan siapa engkau berjalan. Sekalipun aku izinkan engkau melewati badai, sekalipun aku izinkan engkau melewati banyak air mata, banyak disakiti, banyak kehilangan, banyak kerugian, difitnah orang, itu bukan salah satu bentuk pengorbananmu yang sia-sia. Mengapa engkau takut? Karena aku selalu ada bersama dengan engkau, yaitu kebajikan, kemurahan, dan kehadiranku atas hidup orang benar. Itu sudah lebih dari cukup. Berbicara dalam kehidupan kebajikan, kemurahan, kehadiran, itu tadi Amsal. Tuhan berkata, nak, hari ini setia aja jadi orang benar. Percayalah, engkau tidak akan ditimpa bencana apapun. Engkau tidak akan ditimpa malapetaka. Engkau akan menikmati kebahagiaan bersama dengan aku. Bahkan hidupmu tidak selama-lamanya, yaitu apa saudara? Terombang-ambing. Suatu kali badai itu pasti berlalu dengan tenang dan indah di tanganku. Yakinlah akan kebajikan, kemurahan, dan kehadiran Tuhan. 3 hal yang saya akan bahas ya, supaya keburu waktunya. Hari ini saudara dan saya percaya di tengah keuanganmu yang kacau balau ada kebajikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Kalau saudara yakin dan itu terjadi dalam hidup saudara, saudara yakin dulu Tuhan akan melakukan, membuka jalan. Seringkali yang menghalangi mujizat. Kenapa? Karena ketika saudara stres, saudara ngarah sama Tuhan, saudara menuntut banyak Tuhan, saudara hari ini kepingin keluar dari prosesnya Tuhan, sehingga saudara tidak melihat kebajikan, kemurahan, kehadirannya untuk membalik kenyataan hidupmu dari yang terburuk menjadi yang terbaik. Jujur, kalau kebajikan, kemurahan, kehadiran Tuhan itu sesuatu yang positif. Buat apa saudara kepingin menyerah? Buat apa saudara sedih? Buat apa saudara kepingin keluar dari prosesnya Tuhan? Buat apa saudara marah sama Tuhan? Buat apa saudara marah sama pelakor? Buat apa saudara sakit hati dengan pelakor? Buat apa saudara sakit hati dengan orang yang menfitnah? Karena di tengah-tengah keadaan yang terburuk sekalipun, Tuhan tetap melakukan kebaikan, kemurahan, kehadiran. Di balik air matamu, Dia sedang mengubah segala sesuatunya menjadi indah. Itu diyakini. Amin. Amin saudara. Tidak perlu takut. Hari ini senyum ya. Senyum. Saya sejak mengenal Tuhan, saya senyum saudara. Semua persoalan hidup ini peperangannya hanya di pikiran saudara. Ternyata makin mengenal Tuhan, saya makin jadi orang yang radikal saudara. Makin mengenal Tuhan, saya makin jadi orang yang gagah perkasa. Saya sendiri kagum dengan cara pola pikir Tuhan merubah mindset saya. Itu sebabnya hari itu ketika Tuhan mendidik saya, setiap kali saya disakiti, ya ini cerita aja kesaksian hidup saya, supaya ini jadi proses pembelajaran saudara. Dulu kalau saya disakiti, ya saya nangis, saya sedih, saya terluka. Tapi sejak saya mengenal Tuhan, saya bilang gini, kebajikan, kemurahan, kehadiran Tuhan selalu ada pada waktu saya disakiti. Saya selalu ingin membalas kebaikan Tuhan yang tidak pernah saya bisa balas. Waktu saya disakiti, Tuhan bilang gini, Eli, musuhmu bukan suamimu loh. Musuhmu bukan pelakor. Musuhmu adalah roh jahat di udara, yaitu iblis. Kalau iblis jadi musuhmu, apa yang harus engkau lakukan? Saya bilang, apa ya Tuhan? Dan Tuhan memberikan saya peneguhan. Kalau iblis jadi musuhmu, lawan perintahnya. Dia kan kepingin kamu sakit hati. Dia kan iblis kepingin kamu membalas. Dia kan iblis kepingin balas supaya kamu memaki-maki suamimu. Kalau itu jadi musuhmu, kamu harus melawan perintahnya, tunduk kepada aku. Jadi kalau disakiti, apa yang harus engkau lakukan kalau engkau tahu musuhmu iblis? Makin mengampuni, makin mengasihi, makin kasih senyum Pepsodent sama suami. Itu saya praktekkan loh saudara. Dan ketika saya berhasil mempraktekkan itu, iblis bisa enggak ambil celah dalam hidup saya? Saya jadi orang yang gagah perkasa saudara.
Lihat keadaan apapun hari ini, kalau keadaan keuanganmu kacau balau, iblis datang dengan bukti bahwa rekeningmu, engkau tidak usah terpancing. Itu cuman hasutan iblis. Apa yang harus engkau lakukan kalau iblis paksa engkau berduka cita, bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan? Lakukan sebaliknya. Oh, enggak. Allahku kan mencukupi kebutuhanku. Aku akan sukacita, aku akan mengucap syukur. Karena di tengah keuanganku yang minus, selalu ada kebaikan, kemurahan, kehadiran Tuhan. Mengubah yang defisit jadi surplus. Itulah salah satu bentuk iman yang mengalahkan dunia. Salah satu bentuk iman yang menggeser gunung persoalan jadi gunung berkat. Ada di dalam tangan, di dalam kuasamu. Seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa dalam hidup saudara dan saya ada kuasa ilahi. Seringkali saudara meremehkan Tuhan, tidak yakin dengan Tuhan. Itu sebabnya iblis mengambil alih. Dan saudara mulai belajar yakin dengan iblis, yaitu salah satunya yakin dengan fakta. Saudara lebih percaya fakta, itu adalah salah satu trik iblis. Kalau saudara hari ini yakin dengan fakta, berarti iblis sudah berhasil menarik hidupmu ke jalannya. Tapi hari ini sadarilah, kebajikan, kemurahan, kehadiran Tuhan itu sudah lebih dari cukup untuk memberkati, memelihara hidupmu di masa-masa pandemi, untuk membuat engkau kuat dan mampu. Ya, moga-moga cukup waktunya ya. Yang pertama, yuk kita bahas kebajikan Tuhan itu bagaimana, saudara. Yuk, lihat ya. Kita lihat ayat pendukungnya. Yesaya 57 ayat 16 dan 18. Yesaya 57 ayat 16 dan 18 ya. Tidak apa-apa teringat suami itu normal ya. Kalau teringat kangen normal, saya juga ya, ada pertanyaan. Tapi tidak usah diterus-terusin. Kangen suatu kali, bayangkan nanti pemulihan yang Tuhan berikan kayak Teletubbies. Nanti Tuhan pulihkan, cinta yang hilang dikembalikan lipat-lipat. Kalau cinta yang hilang dikembalikan lipat-lipat, berarti pemulihannya luar biasa enggak? Pasti saudara ya, suami akan kelepek-kelepek nanti. Oh ya, cintanya itu sudah tidak karu-karuan sama saudara. Sabar, kan hari ini kita mau membalas kebaikan Tuhan dulu sebelum menikmati hasil yang maksimal. Ya balas dulu lah. Saudara sudah diselamatkan belum balas kok masih banyak tuntutan toh saudara. Saya belajar tidak banyak nuntut karena apa dalam hidup saya? Wong saya ini loh sampai hari ini aja tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Lah kok masih nuntut banyak hal dari Tuhan? Sudahlah, suka-sukanya Tuhan. Hari ini kita berusaha sabar di tengah penderitaan untuk membalas kebaikan Tuhan. Balaslah Tuhan dulu. Tapi Tuhan itu dahsyat. Pada waktu saya diberi upah, saya itu nangis, saudara. Satu kali Tuhan kasih saya berkat Tuhan. Saya itu kaget, saudara. Saya bilang, oh Tuhan, kok bisa ya saya dapat berkat kayak gini besarnya Tuhan. Saya itu padahal tidak minta loh Tuhan. Saya itu ya tidak ngomong kalau minta ini. Kok ya tahu Tuhan itu saya tuh cuman pernah batin aja. Tuhan kasih persis yang saya batin. Saya sampai bilang, aduh Tuhan. Tahu jawaban Tuhan apa? Karena aku melihat kesetiaanmu. Karena aku melihat bagaimana engkau selalu setiap hari ingin membalas kebaikanku, walaupun aku belum beri engkau yang terbaik, walaupun aku belum jawab doamu, tapi engkau tetap setia. Eli pikul salimku. Itu sebabnya aku tidak mau berhutang. Aku berikan apa yang kamu mau. Aku tahu isi hatimu, sekalipun kau tidak ngomong, kau batin aja. Aku tahu enak ya ikut Tuhan ya, batin aja loh, Tuhan itu tahu. Amin saudara, ikut Tuhan itu terlalu manis saudara. Jangan menyerah, jangan lari dari proses. Yuk, yang salah itu saudara, tidak praktek firman. Banyak meragukan Tuhan, mulai sekarang yakin kebajikan, kemurahan, kehadiran Tuhan lebih dari cukup. Di tengah masa kesukaranku, aku akan melihat perkara Tuhan yang besar. Itu iman saudara. Jangan kalau dihadapkan fakta buruk, lihat pelakor posting di Instagram sudah oh, Tuhan, malangnya nasibku. Oh Tuhan, ya malang beneran. Lihat toko sepi, Tuhan bangkrut Tuhan. Aduh Tuhan, rumahku disita bank. Ya sungguhan bangkrut. Kalaupun hari ini disita bank, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak apa-apa.
Harta dunia itu bukan yang menentukan kebahagiaanku. Yang hilang, yang penting aku tahu ada kebajikan, kemurahan, kehadiran Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Oh, apa yang hilang itu adalah sesuatu yang tidak berharga selain hanya Engkau yang berharga. Tuhan kelepek-kelepek enggak saudara? Tuhan akan perintahkan malaikatnya. Malaikat, ini hatinya sudah luar biasa. Enggak melekat kepada harta. Jujur, hari ini hati saudara melekat di mana? Saudara melekat di harta, saudara melekat di suami, atau saudara melekat di Tuhan. Itu dari penilaian Tuhan. Amin. Yuk berlomba-lomba ya. Yesaya 57 ayat 16-18. Yuk baca. Sebab bukan untuk selama-lamanya. Ada lagi kata-kata, bukan untuk selama-lamanya. Aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya. Aku hendak murka. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu. Jangan lemah lesu. Ayo, jangan pernah menyerah. Tuhan berkata ini ya. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Itu tadi. Tuhan itu kebajikannya sudah lebih dari cukup. Dia sudah berikan nafas kehidupan sampai hari ini kita hidup hanya karena anugerah. Lihat ya, aku telah melihat segala jalannya itu. Tuhan lihat enggak jalan hidup saudara pikul salib, susah buat Tuhan. Saudara tetap setia, balas kebaikan Tuhan. Lihat ya, aku sudah melihat, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, akan memulihkan dia dengan penghiburan. Ya, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Siapapun saudara lagi berkabung hari ini dengan penderitaan yang saudara harus lewati di akhir zaman. Tapi kebajikan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber nafas, sumber penghiburan. 3 hal yang Tuhan akan lakukan di tengah kebajikannya. Percayalah, Tuhan akan menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Tuhan akan menuntun, pasti selamat saudara kalau dituntun tangan Tuhan. Kalau dituntun tangan manusia, saudara belum tentu selamat. Tapi kalau tangan Tuhan yang menuntun saudara, saudara pasti selamat. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan. Itulah kebajikan Tuhan. Diingat-ingat ya, kebajikan Tuhan akan menyembuhkan, menuntun, dan memulihkan. Jadi tenang ya, tidak ada alasan untuk menyerah hari ini saudara, amin. Saudara tidak ada kata mau menyerah, putus asa, itu tadi loh, jangan lemah semangatmu. Semangat, tidak boleh putus asa. Senyum, menari di tengah badai, pesan Bu Eli. Kalau saudara lihat kenapa, saudara ngerti ya alasan saya bisa sukacita. Saudara tahu? Karena ketika peperangan dalam pikiran ini, saya bisa memenangkan bersama Tuhan. Itulah yang membuat hari ini saya berkata, sampai akhir menutup mata, saya selalu ingin membalas kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Aku akan siap pikul salib sampai waktu aku pulang ke rumah Bapa. Dan aku melihat bagaimana ketika aku membalas kebaikan Tuhan, semuanya diperhitungkan Tuhan sebagai upah. Amin saudara. Yang kedua, yuk kemurahan. Mazmur 30 ayat 6-8b. Mazmur 30 ayat 6-8b. Sebab sesaat saja ia murka. Tadi semuanya berkata sesaat ya. Yang tadi atasnya tidak selama-lamanya. Ini berbicara lagi. Sebab sesaat saja ia murka. Tapi seumur hidup murah hati. Itu sebabnya kemurahan Tuhan. Itu selalu mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Firman berkata seumur hidup Tuhan murah hati. Tidak bisa diingkari saudara. Saudara tidak setia, dia tetap setia. Saudara hari ini sama Tuhan hitung-hitungan tidak murah hati. Tuhan tetap murah hati. Takut apa saudara? Yuk kayak kata-kata berikutnya. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata. Saudara kalau mau ngomong ini harus hatinya yakin sama Tuhan, seneng, sukacita dulu baru bisa berkata seperti ini, seperti Daud. Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung batu yang kokoh.
kita belajar apa sih Bu Eli kemurahan Tuhan yang terjadi seumur hidup. Yang pertama, Tuhan akan mengubah tangisanmu menjadi sorak-sorai. Pasti happy ending. Itu pertama. Kemurahan Tuhan selalu berbicara mengubah tangisanmu menjadi sorak-sorai. Izinkan hari ini sepanjang malam memang ada tangisan, tidak apa-apa. Itu berarti saudara masih ada di waktu sepanjang malam. Tapi masa malam terus. Suatu kali ada menjelang pagi, yaitu pasti ada sorak-sorai. Percayalah, hari ini kemurahan Tuhan akan mengubah tangisanmu yang sepanjang malam itu akan menjadi sorak-sorai, happy ending. Yang kedua, kemurahan Tuhan seperti apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah selama-lamanya. Percayalah, kemurahan Tuhan akan terjadi. Dia akan berkata, ada waktunya engkau melihat bagaimana kemenangan, pemulihan, kebahagiaan yang aku sudah sediakan buat orang benar. Tidak selama-lamanya, hanya sesaat saja. Itu kemurahan Tuhan. Yang ketiga, kemurahannya, yaitu pasti aman. Yang kedua, ya, kalau tidak selama-lamanya goyah, berarti saudara posisi keuangan saudara aman tidak? Posisi rumah tanggamu aman tidak? Goyah rumah tangga, goyah keuangan sepanjang malam memang harus dijalani. Tapi menjelang pagi akan ada sorak-sorai. Itu berarti tidak ada alasan untuk menyerah. Karena sebentar lagi rumah tanggamu yang goyah, keuanganmu yang goyah, sakit penyakitmu yang membuat engkau goyah hari ini akan Tuhan pulihkan. Amin, saudara. Itu kemurahan Tuhan. Saudara tanpa meminta, menuntut apapun dari Tuhan. Saya tidak pernah banyak menuntut, tapi kemurahan Tuhan selalu terjadi. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan yang namanya kebajikan, kemurahan, kehadirannya selalu ada buat orang benar. Tanpa saudara tuntut apapun, kemurahan Tuhan itu pasti terjadi. Amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh. Artinya saudara pasti kuat dan mampu melewati masa-masa tersulit. Saudara tidak berjalan sendiri, tapi kemurahan Tuhan selalu ditempatkan di atas gunung batu yang kokoh. Amin, saudara. Yang pertama tadi kebajikan Tuhan, saudara tahu apa? Memulihkan, menuntun dan menyembuhkan, ya. Yang kedua kemurahannya yaitu mengubah mengubah tangisan menjadi sorak-sorai, tidak selamanya goyah. Saudara dan saya ditempatkan di atas gunung batu yang kokoh. Ada jaminan happy ending, ada jaminan aman, ada jaminan pasti kuat, mampu menanggung segala perkara. Itulah kemurahan Tuhan. Yuk yang terakhir. Ya, bagaimana kehadiran Tuhan? Wow, ya. Kita percaya setelah dengar khotbah saya hari ini menikmati happy weekend sama keluarga, senyum semua ya. Happy ya. Tidak ada alasan menyerah. Yang tadinya cemberut, yang tadinya bercucuran air mata, semua wajahnya akan dirubah. Kalau ditanya suami, kenapa tadi sebelum jam 10 kok tadi cemberut, setelah jam 12 ini tadi kok wajahmu berubah? Katakan, karena aku menerima berita sukacita bahwa dalam hidupku dan hidupmu selalu ada kebajikan, kemurahan, kehadiran Tuhan yang menjamin hidup kita selalu aman, happy ending, yaitu tetap kuat sampai pada akhirnya. Dan ketika hari ini menderita, tidak usah mandang salib sebagai penderitaan. Ternyata kata Bu Eli, salib itu salah satu bentuk untuk membalas kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan dibalas kebaikannya, maka kebaikannya yang luar biasa akan jauh lebih banyak akan saudara dan saya terima tanpa saudara tuntut. Karena dia tidak mau berhutang sedikit pun atas jeripaya saudara. Keren saudara. Ini salah satu yang membuat saya kuat saudara. Kalau saudara tanya rahasia saya kuat, ini salah satunya. Ketika saya tahu bahwa saya sedang membalas kebaikan Tuhan di muka bumi, dan itu akan saya bawa kekal sampai saya pulang ke rumah Bapa. Upah itu akan diperhitungkan, rumah saya di surga besar. Amin saudara. Saudara mau rumah kekal di surga besar, menikmati kebahagiaan yang luar biasa? Mau saudara? Yuk, jangan pernah menyerah ya. Yang ketiga, yuk selesai habis gitu. Mazmur 111 ayat 1-3.
Mazmur 111 ayat 1-3. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah ini ya, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Saya bisa simpulkan lingkungan orang benar jemaah itu salah satu komunitas. Makanya hari ini kita perlu cari komunitas yang benar. Karena kalau salah komunitas, saudara akan dibawa di dalam satu langkah yang saudara akan ambil itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya, saya bersyukur ketika saya mengalami proses, saya sudah ada di komunitas yang benar, yaitu saya ada di PD Victory 2 tahun. Setelah itu saya mengalami proses, dan ketika saya mengalami proses, saya ada di dalam lingkungan orang-orang yang benar. Di situ membuat saya makin kuat. Ya, saudara lihat ayat keduanya, besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, kayak layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Apa yang jadi kehadiran Tuhan hari ini? Saudara ngalami proses, mungkin saudara lihat kok Tuhan diem ya, kok Tuhan tidak berbuat apa-apa, kok Tuhan tega. Senyatanya kehadiran Tuhan itu berbicara. Yang pertama, perbuatannya yang besar itu selalu terjadi atas orang benar. Tangan Tuhan, karya tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaannya yang agung dan semarak. Pekerjaan berbicara rencana. Tanpa saudara sadari hari ini dengan pikul salib, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa, menggenapi rencana Tuhan, dan saudara akan lihat perbuatan tangannya, yaitu perbuatan tangan yang ajaib, tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Mungkin hari ini engkau menghadapi jalan buntu, tapi kehadiran Tuhan akan membuka jalan saat tiada jalan, karena perbuatan tangannya yang ajaib itu selalu hadir untuk saudara dan saya. Amin. Menyertai pekerjaan. Ada satu master plan Tuhan yang harus saudara genapi di muka bumi, yaitu rencana besarnya. Kita percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya hari ini sabar, karena sebentar lagi saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang agung dan semarak. Yang ketiga, ada keadilannya. Apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Tuhan itu Tuhan yang adil seadil-adilnya. Saya sudah selesai. Ya, 3 hal saudara hari ini. Yuk, orang benar tidak usah punya alasan untuk menyerah. Orang benar itu hidupnya tidak akan terombang-ambing selamanya. Tidak akan ditimpa bencana apapun, tapi dia akan menikmati kebahagiaan. Tidak ada malapetaka. Yaitu Tuhan sudah menunjukkan kesetiaan dan kebaikannya buat hidup saudara dan saya di masa sukar. Tidak ada alasan untuk menyerah. Walaupun semua ini hanya sesaat. Tuhan bilang, badaimu sesaat, tapi kebajikan, kemurahanku dan kehadiranku itu seumur hidup, yang tidak bisa dibatalkan oleh badaimu yang besar, yang tidak bisa dibatalkan oleh pelakor, yang tidak bisa dibatalkan oleh keuanganmu yang kacau balau. Aku tetap selalu hadir. Aku tetap akan menunjukkan kebajikanku dan kemurahanku atas setiap orang benar yang setia. Saudara percaya hari-hari ini ya, saya dapat satu pemahaman yang luar biasa hari tadi pagi. Ketika saya menyiapkan renungan ini, Tuhan kasih. Suatu kali saya akan bahas tentang firman ini ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tiba-tiba Tuhan kasih. Ini ayat yang tidak asing. Tapi saudara tahu Tuhan kasih saya pemahamannya. Yuk kita baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mau membalas kebaikan Tuhan, Tuhan berkata, aku sudah sediakan. Itu artinya hari ini, walaupun itu belum terlihat, kalau Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya sudah disediakan. Artinya hari ini sudah tersedia, tidak saudara? Hari ini sudah tersedia, tidak saudara? Sudah. Tapi Tuhan mau melihat bentuk saudara mengasihi Dia. Ayat ini berkata, bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika saudara kejar untuk membalas kebaikan Tuhan, saudara sedang berdiri sebagai orang benar yang menunjukkan mengasihi Tuhan dengan tulus. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, yaitu apa? Door prize, surprise, mujizat sudah disediakan hari ini. Jangan pernah ada alasan untuk menyerah.
door prize, surprise, mujizat sudah disediakan buat saudara dan saya yang hari ini tidak pernah menyerah, setia pikul salib sangkal diri sampai akhir menutup mata. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya menjalani masa yang sukar melalui firman itu membuat kami bisa menari di tengah badai. Kami tidak akan lagi mau berduka cita. Tidak ada alasan untuk kami berkata menyerah. Ketika kami mengerti kebajikan, kemurahan, dan kehadiran Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang hari ini sakit, Tuhan sembuhkan. Yang menjalani masalah keuangan, Tuhan, kebajikan, kemurahan, kehadiran-Mu sudah lebih dari cukup mengubah keuangan kami yang defisit menjadi surplus. Rumah tangga kami ya Tuhan yang kacau balau menjadi anggur yang manis. Kesehatan kami, penyakit kami menjadi sehat dan pulih. Terima kasih Tuhan, kami terima itu Tuhan. Dan berkati bangsa negara kami, proses vaksin semuanya. Kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan kasih setia Tuhan, kami lepaskan saat ini keamanan di seluruh kota negara kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah saudara terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Tetap semangat, tetap senyum. Yang tadi sudah cemberut, berikan senyum kepada Tuhan karena saudara sedang membalas kebaikan Tuhan. God bless.